Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Muzani TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Fabihudahum Iqtadih yang ditulis oleh Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Kitab tentang kisah-kisah para nabi, dan sekarang kita masih di kisah Nabi Adam alaihissalam, pembahasan kedua. Qala al-muallif rahimahullah, al-amru bis-sujudi li Adam alaihissalam. Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla menyuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu judul pembahasan kita kali ini. Lalu qala al-muallif rahimahullah, khalaqallahu tabaraka wa ta'ala Adam salawatullahi wa salamuhu alaihi, wa ba'da dhalika amara al-malaikata an yasjudu lahu. Faqala subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. وهذا السجود قد يشكل على بعض الناس. كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا لآدم والسجود لغير الله شرك؟ فالجواب السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سجود عبادة، القسم الثاني سجود تحية. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita membahas tentang mufradat. Kata beliau di sini al-amru. Al-amru, apa arti al-amru? Al-amru artinya perintah. Lawannya adalah an-nahyu, larangan. Tasrifnya amara ya'muru, mur. Anta ta'muru, ana amuru. Hiya ta'muru, hum ya'muruna, memerintahkan. Orang yang memerintah disebut amir. Oleh sebab itu ada kata amir, ada juga kata amir, ada kata makmur. Jadi amir itu yang memerintah, yang jadi penguasa. Ini secara mufradat. Kemudian kita membahas secara nahwu sedikit. Beliau di sini mengatakan wa hadzal sujudu qad yushkilu ala ba'din nasi. Sini kita bilang jumlah ismiyah, ada mubtada dan khabar. Mana mubtadanya Ustaz? Mubtadanya adalah hadza. Ustaz, mubtada itu selalu marfu'. Kenapa enggak bilang hadzu? Jawabannya hadza ini mabni. Enggak bisa dia jadi marfu'. Dia bisa fi mahalli raf'in. Oleh sebab itu kita mengi'rab hadza ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Atau kita katakan hadza mubtada fi mahalli raf'in, li'annahu ismu isyarah mabni 'ala sukun. Jadi dia mubtada fi mahalli raf'. Kita tidak mengatakan dia mubtada marfu', tidak. Karena dia isim isyarah mabni. Jadi dia fi mahalli raf'in. Dia mabni, dia tetap hadza, tetapi dia fi mahal, di tempat yang marfu'. As-sujudu, Ustaz, kenapa tidak kita katakan as-sujudu sebagai mubtada? Jawabannya dia bukan mubtada, tetapi dia sebagai badal. Lihat kata hadza as-sujudu. Kalau kita begitu mengatakan hadza sujudun, bukan mubtada, bukan badal, tetapi dia sebagai khabar. Hadza rajulun, hadza kitabun, hadza qalamun. Mana khabarnya? Kitabun qalamun. Tetapi kita mengatakan hadza sujudu, hadza al-qalamu, hadza ar-rajulu, hadza al-baitu. Al-baitu, al-qalamu, as-sujudu bukan khabar, tetapi masih jadi badal. Khabarnya belum datang. Jadi jangan sampai mengatakan wa hadza sujudu, hadza mubtada, as-sujudu khabar. Itu salah besar. Mana khabarnya? Wa hadzal sujudu qad yushkilu. Khabarnya adalah kata
yuskilu. Sujud ini terkadang menjadi masalah, terkadang menjadi problem. Jadi kita terjemahkan sujud ini, bukan ini adalah sujud. Nah, sujud ini terkadang menjadi masalah. Tayyib. Jadi mubtada'nya hadza, sujud sebagai badal marfu dari badal marfu dari hadza, dan khabarnya adalah qad yuskilu. Qad harfu disebut sebagai, kalau qad masuk ke fi'il madhi disebut tahqiq, kalau ini lil iksar atau lil qillah. Qad yuskilu kita artikan kadang-kadang. Yuskilu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mana fa'ilnya? Fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali kepada sujud. Yani sujud ini terkadang menjadi muskilah, terkadang menjadi masalah. Baik. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu perkataan beliau. Kita terjemahkan pertama, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikah, ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semuanya sujud kecuali satu, iblis. Dia sombong, dia tidak mau sujud, tidak taat, dan dia termasuk orang yang kafir. Jadi pernyataannya adalah ada yang tidak mau sujud. Kapan Allah mengatakan menyuruh orang-orang malaikat untuk bersujud, langsung kita sebutkan dalilnya. Dan begitulah pelajaran pertama seorang muslim, seorang ahlus sunnah wal jamaah. Lihat, kalau kita lihat pernyataan Syekh di sini, cara membuat kita pelajaran pertama paling penting ini sebagai kita ahlus sunnah, harus kita kalau punya pernyataan, punya opini itu harus berdasarkan dalil. Berusaha langsung setelahnya menyebutkan dalil. Syekh mengatakan di sini, Allah menciptakan Adam, kemudian menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, mana dalilnya kalau Allah menyuruh malaikat untuk sujud? Dalilnya langsung disebutkan wa idz qulna dalam surat Al-Baqarah. Begitu seharusnya kita. Jangan kita koar sana, koar sini, bicara sana, bicara sini. Banyak sekali perkataan kita. Tetapi kita tidak tahu dasar perkataan itu. Apalagi berbicara masalah agama. Usahakan kalimat, pernyataan, sebuah pendapat kita tentang agama itu harus betul-betul kita tahu. Kita mengatakan ini boleh, kita mengatakan ini, apalagi berbicara tentang para nabi. Para nabi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Allah mengatakan ini kepada nabi ini, nabi ini. Kalau kita tidak punya dalil, hati-hati. Walaupun itu sebuah kisah, tapi kisah para nabi itu harus sesuai dengan dalil. Ini faedah pertama, yaitu Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat untuk sujud. Kedua, ada satu yang tidak mau sujud. Beliau menyebutkan faedah dari ayat ini. Sujud ini terkadang menjadi masalah di sebagian orang. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh malaikat untuk sujud, sedangkan sujud kepada selain Allah itu adalah syirik. Yang sudah belajar tauhid, yang sudah belajar akidah, Ustaz, sujud itu adalah ibadah. Kalau dilakukan ibadah kepada selain Allah, berarti dia itu syirik. Berarti Nabi Adam, para malaikat ini sujud kepada Adam, berarti malaikat berbuat syirik, Ustaz. Bukankah para malaikat itu, jangankan syirik, maksiat saja mereka tidak pernah melakukannya. Beliau menjelaskan ada dua jawabannya. Yang benar, sujud itu terbagi dua. Ada namanya sujud ibadah, ada namanya sujud tahiyyah. Sujud itu ada sujud ibadah, ada namanya sujud penghormatan. Beliau menjelaskan, fasujudul ibadah la yajuz illa lillah tabaraka wa ta'ala. Sujud ibadah ini tidak boleh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza lam ya'murillahu tabaraka wa ta'ala al-malaikah bihi abadan. Nah, sujud ibadah ini yang tidak pernah disuruh. Malaikat tidak pernah disuruh untuk sujud ibadah. Lalu menjelaskan, wa amma sujudut tahiyyah fa hadza as-sujudu kana mashru'an fil umamis sabiqah thumma nusikha wa hurrima fi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadza laysa fihi ibadah
wa innama fihi tahiyyah. Adapun sujud penghormatan itu dulu pernah disyariatkan pada umat-umat sebelumnya, kemudian dimansuh, diharamkan di syariat Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak ada sedikit pun unsur ibadah karena di sana hanyalah penghormatan. Jadi yang berdalil bahwa sekarang boleh kita sujud kepada manusia, boleh sujud kepada ibu, boleh sujud kepada bapak, boleh sujud kepada raja dan seterusnya. Kita jawab tidak boleh. Walaupun antum mengatakan itu tanda hormat saja Ustaz, tidak boleh. Karena yang disyariatkan pada umat sebelumnya itu bukan sujud ibadah. Memang mereka juga bukan sujud ibadah. Ustaz, lihat di zaman Nabi Yusuf, beliau akan menjelaskan juga di sini nanti Nabi Yusuf. Kita mengatakan tidak boleh, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah dimansuh di syariat Nabi Muhammad SAW, di syariat kita sudah diharamkan. Lalu beliau menjelaskan contoh. Setelah beliau menjelaskan, jawabannya ada dua. Bedakan antara sujud ibadah dan sujud tahiyyah. Tapi tahiyyah itu pun juga kalau ibadah sudah murni, sama-sama dilarang. Tidak ada satupun yang membolehkan. Nah, tahiyyah pernah terjadi tapi itu pun sudah dimansuh. Lalu beliau menjelaskan contoh, wa minhu amarullah al-malaikah an yasjudu li Adam sujud tahiyyah la sujud ibadah. Nah, sujud Nabi Adam ini, malaikat kepada Nabi Adam itu sujud tahiyyah, dan itu dulu masih dibolehkan. Wa kadzalika qaul Yusuf, contoh kedua, kisah Nabi Yusuf sallallahu wasallamu alaihi li abihi Yaqub, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Beliau menceritakan mimpinya. Saya melihat di mimpi saya ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan. Mereka semua sujud kepada saya. Bintang, bulan, matahari semua sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyyah. Di kisah lainnya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Lalu Nabi Yusuf menyuruh bapaknya ke arsy, ke singgasana. Lalu semuanya mereka sujud kepada bapaknya. Ini para manusia, anak-anaknya Nabi Yaqub sujud kepada beliau. Tapi jawabannya itu sujud tahiyyah, dan itu pernah disyariatkan. Sujud tahiyyah wa kana masyru'an fi syari'atihim. Wa minhu, contoh ketiga, lamma qadima Mu'adz radhiyallahu anhu minas Syam sajada lin Nabi. Nah, ini contohnya sekarang yang di zaman Nabi SAW. Mu'adz ketika datang dari Syam, beliau sujud kepada Nabi. Nah, beliau saat itu diutus ke Syam, pulang-pulang dari Syam ternyata beliau membawa cara baru. Beliau sujud kepada Nabi. Lihat respon Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Nabi SAW, ma hadha ya Mu'adz? Qala ataitu Syam fawafaqtuhum biyasjudun li asaqifihim fawafaqtuhum yasjudun li asaqifihim wa batariqatihim fawadidtu fi nafsi an naf'al dhalika bika. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Faru'yatu Mu'adzin li ulaika al-qaum kana 'ala ma hum 'alayhi min al-ahd as-sabiq annahum yasjuduna li kubara'ihim min bab at-tahiyyah la min bab al-ibadah. Fadahal Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Lihat kisah ini. Mu'adz ketika datang dari Syam, beliau sujud kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya Mu'adz, apa yang kau lakukan ini? Mu'adz menjawab, saya datang dari Syam. Saya melihat mereka bersujud kepada uskup-uskup mereka, kepada pimpinan-pimpinan mereka. Maka saya juga pengen melakukan yang seperti itu kepada engkau Rasulullah. Karena engkau tentunya lebih pantas untuk disujudi, dihormati ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jelas-jelas mengatakan, bukan malah kagum, bangga. Oh iya, bangga saya sekarang sangat luar biasa kedudukan. Kalau kita mungkin, ya Allah, jangankan dicium tangan kita saja, subhanallah. Nggak dicium saja, pengennya kita tarik tangan mereka untuk dicium tangan kita. Gila hormat. Kita pengennya orang-orang manusia hormat sama kita. Tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Kalau memang itu dilarang, beliau langsung putuskan. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan kita sampai terlalu bangga, meninggikan diri kita, menganggap diri kita sudah
level sudah lulus mana Timur Tengah dan seterusnya, saatnya pokoknya manusia harus hormat sama saya. Lihat Nabi SAW, beliau mengatakan fala taf'alu, jangan kau lakukan. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu mar'atan tasjuda li zawjiha. Kalau saja boleh, kalau saja saya perintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, kalau ada yang boleh sujud kepada selain Allah, maka saya akan suruh perempuan. Yang pertama saya suruh sujud itu adalah seorang istri, akan saya suruh sujud kepada suaminya. Jika boleh. Jadi yang paling berhak sujud itu kata beliau adalah seorang istri. Faedahnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wahai para istri, dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saking besar perintah Allah, perintah Rasulullah untuk kita berbakti kepada suami kita, para ibu-ibu dan para akhwat, maka saking besarnya seolah-olah Allah atau Rasulullah menyuruh kita untuk sujud kepada suami kita. Jika itu boleh, kita disuruh sujud kepada suami kita. Khususnya yang sudah berumah tangga lama, yang sudah umur 30, 40, apalagi 50 tahun. Terkadang semakin tajam lisan ibu-ibu kita, semakin jelas omel-omelannya, semakin ngeri perkataannya. Awal-awal menikah, siap abang sayang. Setelah itu, kita panggil kalau bahasa Sasak amak fulan, nama fulan dan seterusnya. Ambil sudah sendiri di sana. Emang kamu tidak punya kaki? Emang kamu tidak punya tangan? Mana minumnya? Kan kamu punya tangan. Mana makanannya? Cari aja sendiri di dapur di sana, sudah saya masak. Apalagi Nasallallahu Salama, tidak mau saya masak. Cari saja di luar. Para ibu, kita disuruh berbakti kepada suami kita bukan karena dia itu seorang suami, bukan karena dia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Niatkan anti, wahai para ibu, para akhwat, berbakti, menuruti perintah suami kita itu adalah karena Allah yang menyuruh kita, karena pahala yang sangat besar di sana. Karena itu perintah yang sangat luar biasa. Di atas perintah kita harus berbakti kepada ibu kita. Lalu beliau mengatakan, ketika Mu'az melihat kaum ini, yaitu ketika ke Syam, melihat mereka sujud, ini adalah dasarnya syariat yang dulu. Memang orang dulu dibolehkan untuk bersujud kepada orang-orang besar, tetapi itu sujud tahiyah, la sujud ibadah. Wa minhul hadis, kemudian contoh selanjutnya, ini contoh kedua di zaman Nabi, al-hadis al-akhir lamma sajadat ad-dabah li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara salawatullah salamu alaihi anna sujud la yajuzu illa lillah. Ketika ada hewan yang sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengabarkan bahwa sujud itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Lakinnahu nusikh fa fi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yajuzu sujud. Sujud ini yang dulu sujud tahiyah itu pun tidak boleh. La sujud ibadah wala sujud tahiyah. Sujud tahiyah ataupun ibadah. Bal sara sujud alamah alal ibadah. Dan sujud ini sudah menjadi tanda ibadah. Walaupun kita tidak sholat langsung sujud. Ustaz, saya tidak sholat. Saya langsung sujud saja. Saya tidak dalam keadaan sholat. Gimana dikatakan kita sembah dia? Tidak. Karena sujud ini sudah menjadi lambang ibadah. Mau kita takbir dulu dalam keadaan sholat atau tidak, sudah menjadi lambang ibadah. Ustadz, pertanyaannya nanti kita jelaskan. Di antara faedah yang pernah ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Ustadz, apakah mutlak kita dilarang untuk sujud? Boleh enggak ketika saya salam kepada orang tua itu, saya menundukkan badan saya? Atau lebih ngeri lagi, Ustadz, saya mau pasangin ibu saya sendal. Saya nunduk, pasangin sendalnya. Mirip kayak sujud. Apakah ini dilarang? Apakah ini masuk dalam larangan tersebut? Jawabannya tidak. Karena
kita mengambil tangan ibu kita itu karena kita ingin, karena sebabnya dia di bawah. Misalnya dia sedang tidur, ya sudah kita nunduk sambil beliau tidur, kita cium tangannya. Jangan kita ambil tangannya lalu kita angkat ibu kita gitu sampai ke atas. Kita bilang tidak boleh ruku, tidak boleh sujud. Tidak. Salah. Ini memang karena ada sebabnya. Bukan kita karena ruku kepada dia. Begitu juga kita pasangin sendal, seolah-olah kita mau sujud atau ruku. Nah, jawabannya tidak. Itu bukan sujud dan ruku. Tapi itu memang ada sebab kita. Ada istilahnya, ada sebab yang belakangan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita niatkan ruku hormat, misalnya kita begini sengaja untuk hormat, maka ini termasuk kepada larangan tersebut. Nah, apalagi sampai kita bersujud, maka ini lebih jelas lagi. Jemaah sekalian azanillah wa iyyakum. Ini bab kedua di kisah Nabi Adam, yaitu perintah malaikat untuk bersujud. Di sini pelajaran yang diambil diringkas di kitab ini adalah bedakan antara sujud ibadah dan sujud tahiyyah. Dan sujud ibadah rata-rata tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Yang dilakukan adalah sujud tahiyyah. Itu pun sudah dimaksud dan sudah diharamkan di syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita masuk pada pertemuan yang akan datang, bagaimana iblis menolak perintah Allah Azza wa Jalla untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.